Sebelum uh, memulai perkuliahan ini, hari ini kita akan membahas tentang masyarakat hukum adat. Nah, bagaimana kemudian cara masyarakat hukum adat itu mengelola sumber daya alamnya. Nah, nanti kita bahas ya. Tapi sebelum ke sana, saya pengen tahu dulu, menurut teman-teman, apa yang teman-teman pahami tentang masyarakat hukum adat? Silakan. Jamilatur. Oh, Muhammad Lutfi, silakan Lutfi. Ini yang ikut lomba debat kemarin ya. Silakan. Iya masih suaranya terdengar tidak ya? Dengar, bagus. Oh, iya, oke. Jadi menurut saya masyarakat hukum adat itu adalah uh, masyarakat adat yang diakui negara karena ada beberapa hal. Pertama, mereka tinggal di Indonesia atau tinggal di suatu negara itu sebelum negara itu terbentuk. Lalu yang kedua, mereka juga merupakan bagian wilayah secara geografis, mereka juga bagian dari sebuah negara yang dalam konteks pembelajaran kali ini Indonesia. Dan tadi saya sempat baca di Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, di situ dijelaskan juga bahwasannya masyarakat hukum adat ini merupakan kelompok orang yang secara turun-temurun bermukim di wilayah geografis tertentu di negara Indonesia karena adanya ikatan pada asal usul pertama leluhur, hubungan yang kuat dengan tanah atau dalam konteks agraria, lalu juga wilayah sumber daya alam yang berada di dalam lingkungan sekitar mereka, dan juga mereka juga memiliki peranata pemerintahan adat atau hukum adat yang dapat mengatur kehidupan mereka ataupun tata kelakuan mereka sesuai dengan peraturan sesuai dengan apa namanya adat-adat yang memang diturunkan secara turun-temurun seperti itu. Lalu mungkin ada beberapa permasalahan dari masyarakat hukum adat yang berkaitan dengan pembangunan itu sendiri. Yang pertama mungkin masyarakat hukum adat ini terkesan masih memiliki pengetahuan-pengetahuan ataupun pemikiran-pemikiran yang sesuai dengan yang diturunkan secara turun-temurun, dan mungkin pemikiran tersebut tidak selaras dengan pembangunan, tetapi padahal dalam suatu negara menginginkan pembangunan yang berkemajuan ataupun teknologi yang semakin canggih dan lain sebagainya. Sehingga terkadang ada beberapa konflik yang ditimbulkan karena misalnya masyarakat adat ini tidak setuju dengan adanya pembangunan yang dilakukan oleh misalnya perusahaan atau pemerintahan untuk meningkatkan perekonomian mereka, tetapi menggeser adanya hukum-hukum adat yang telah diturunkan secara turun-temurun sampai saat ini. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Oke, makasih. Oke. Tadi menyinggung masyarakat hukum adat, dia punya hukum, punya aturan, dia hidup dalam suatu wilayah, ya, turun-temurun dari generasi ke generasi. Lalu Lutfi tadi mengaitkannya dengan negara. Lutfi tadi di awal bilang masyarakat hukum adat itu dia masih punya aturannya itu dan dia diakui oleh negara, gitu ya. Artinya negara mengakui bahwa masyarakat hukum adat itu masih ada. Oke. Ada yang lain lagi selain Lutfi? Silakan. Langsung aja aktifkan mic-nya. Soalnya saya tidak bisa melihat semuanya ini. Saya mau nambahin dikit deh, Mas. Silakan. Siapa ini? Elda, silakan Elda. Jadi yang mau saya highlight paling ini sih, kalau masyarakat hukum adat tuh dia tuh keseluruhan hidupnya gitu, kayak sendi-sendi hidupnya tuh biasanya memang sangat tergantung ke peranata-peranata hukum adatnya itu di daerahnya tersebut, sama termasuk ke sumber daya alamnya gitu. Jadi yang membedakan masyarakat hukum adat sama masyarakat tradisional dan juga masyarakat lokal itu adalah itu tadi kayak peranata hukumnya, terus
ketergantungannya. Soalnya kalau yang saya baca gitu di salah satu sumber itu, kalau masyarakat tradisional itu dia mungkin masih menjalankan tradisi sesuai dengan apa ya, ya tradisi dari leluhur juga sama kayak MHA. Cuman si masyarakat tradisional ini biasanya dia nggak sepenuhnya bergantung gitu sama sumber daya. Misalnya kalau di konteks pesisir atau ikan gitu, dia nggak sepenuhnya bergantung kepada si laut itu. Mungkin dia bisa apa ya, punya mata pencaharian lain dan lain sebagainya. Itu bedanya Baik. sama MHA. Terus kalau masyarakat lokal pun dia juga sama. Dia mungkin diakui hak tradisionalnya sama kayak MHA, tapi dia juga misalnya kalau dia nggak punya, misalnya lautnya kenapa-napa, mungkin dia nggak akan terlalu apa ya, mungkin dia terpengaruh, cuman mungkin masih banyak alternatif yang bisa dijalankan gitu, beda sama MHA. Mungkin itu aja Mas tambahan dari saya. Terima kasih. Baik. Makasih Elda dan Lutfi ya. Oke, ini mulai agak meluas ini. Saya mulai saja kuliahnya. Nanti teman-teman akan ketemu dengan istilah-istilah terkait dengan masyarakat hukum adat. Nanti teman-teman juga ada masyarakat hukum adat, ada masyarakat adat. Lalu ketemu dengan istilah indigenous people, orang asli. Lalu teman-teman juga nanti ketemu dengan istilah local people. Nah, satu-satu kita bahas. Baik. Kuliah hari ini akan ada 4 topik ya. 4 topik yang akan saya sampaikan. Langsung saja Elda. Tentang masyarakat adat dan ruang hidupnya. Nah, masyarakat adat itu kan subjek agrarianya. Lalu ruang hidupnya itu adalah objek agrarianya, tempat mereka hidup ya. Bentang alam, ruang hidup. Kalau bahasa teman-teman baca di buku-buku klasik itu di bahasa Belanda itu Lebensraum gitu ya. Ruang hidup masyarakatnya. Lalu tipologi masyarakat adat. Nanti teman-teman tahu masyarakat adat yang ada di Sumatera, masyarakat adat yang ada di Kalimantan dan lain sebagainya. Dan kemudian perjalanan panjang masyarakat adat itu sendiri. Bahkan masyarakat adat tadi sudah disinggung oleh Elda dan Lutfi ya, bahwa mereka sudah ada sebelum Indonesia lahir. Gitu. Bahkan Van Vollenhoven itu dia mendeteksi ada berapa, saya lupa itu ya, 14 masyarakat hukum adat yang ada di Indonesia ketika itu. Nah, lalu apa itu masyarakat adat? Gitu. Dan bagaimana sih dinamika perjuangan masyarakat adat itu di Republik Indonesia ini di dalam menjaga eksistensinya. Lanjut Elda. Nah, yang pertama kita akan bicara tentang masyarakat adat dan ruang hidupnya dari perspektif sosioantropologis. Nah, ini dia. Masyarakat adat. Nah, dalam pemahaman kita gitu ya, kita menyepakati bahwa masyarakat adat dan masyarakat hukum adat, istilah yang sering dipertukarkan ini mempunyai makna yang sama gitu ya. Jadi kalau saya bilang masyarakat hukum adat itu sebenarnya arahnya juga ke masyarakat adat. Begitu pula sebaliknya. Nah, masyarakat hukum adat itu tadi sekelompok orang. Ya, subjek. Dia sekelompok, nggak bisa sendirian. Dia sekelompok orang yang secara turun-temurun bermukim, ada wilayahnya. Ada orang, ada wilayah geografis tertentu tempat mereka bermukim di negara kita Indonesia. Nah, sekelompok orang tadi memiliki ikatan pada asal-usul leluhur. Jadi genealogi itu apa ya? Genealogi itu urut-urutan nasab leluhurnya itu jelas. Lalu memiliki hubungan yang kuat dengan tanah itu, dengan lahan, dengan wilayah, dengan sumber daya alam, dan dia memiliki pranata sosial. Teman-teman sudah belajar antropologi ya, pemerintahan adat. Jadi dia punya struktur adatnya itu. Hampir mirip juga dengan struktur kita gitu ya. Ada Ondo Afi misalnya di Papua, ada Panglima Laut, ada kepala adat dan lain sebagainya. Dan tatanan hukum adat di wilayah adatnya itu. Jadi masyarakat hukum adat itu pasti dia punya aturan, dia punya orang-orang, dan dia punya wilayah adatnya. Tanah ulayat nanti kita singgung. Nah, pengertian ini menekankan bahwa peran kelembagaan adat itu di dalam masyarakat berbeda dengan penduduk dan masyarakat lain yang tunduk pada peraturan dan perundangan negara. Apakah masyarakat adat ini punya aturan sendiri? Ya, dia punya aturan. Bahkan turun-temurun itu aturan itu.
Nah, sekarang bagaimana nanti diskusi kita agak panjang lebar mendudukkan masyarakat adat di dalam tubuh negara atau memposisikan negara dengan masyarakat adat ini. Next. Nah, di level internasional sendiri, Perserikatan Bangsa-Bangsa gitu ya, banyak orang mendiskusikan, bahkan ILO itu juga mendiskusikan tentang pengakuan terhadap masyarakat adat. Apakah masyarakat adat itu ada? Jelas ada gitu ya. Bahkan kita bisa membuktikannya itu. Nah, siapa di sini yang dimaksud dengan apa namanya? Dengan masyarakat internasional tentang masyarakat adat itu, mereka adalah the indigenous people gitu ya. The indigenous people, orang asli yang hidup di wilayah itu ya. Dan dia mempertahankan tradisinya, membangun tradisi itu, kemudian menurunkannya dari generasi ke generasi sampai generasi saat ini. Ya, dan dia memiliki wilayah ancestral territories itu wilayah-wilayah ulayatnya, wilayah-wilayah yang mereka sakralkan. Dan mereka memiliki identitas etnik gitu ya, sebagai dasar mereka memiliki pola-pola dari kebudayaannya itu. Dan mereka mempunyai institusi sosial dan juga sistem legal, yaitu aturan-aturannya. Yang kadangkala memang aturan-aturan ini bagi mereka itu tidak tertulis. Seperti kita kan, ada peraturan bahwa kalau kita ketemu dosen mahasiswa salamannya pakai tangan kanan. Nggak ada tuh diatur di peraturan kita salaman tangan kiri ya, tapi kita bersepakat itu. Itu aturan-aturan yang sudah menginternalize di dalam struktur sosial masyarakat. Nah, termasuk masyarakat adat ini. Berbeda dengan masyarakat modern ya, aturannya sudah ditulis gitu. Peraturan daerah dilarang merokok di mal. Ternyata di bawah spanduk dilarang merokok itu dia malah merokok. Dia langgar. Jadi berbicara pengakuan internasional sebenarnya debat-debat dinamika di level internasional itu sudah ada terkait masyarakat adat. Dan nanti kalau teman-teman baca dokumen-dokumen PBB itu muncul istilah-istilah apa namanya indigenous people, orang asli gitu ya. Next Elda. Lalu apa itu indikator masyarakat adat atau indigenous people kalau menurut PBB ya, menurut United Nations itu? Masyarakat adat itu memiliki identitas ya, memiliki identitas yang mampu menjadikan dasar untuk dia mengidentifikasi dirinya sendiri sebagai orang asli. Mulai dari level individu sampai pada level komunitasnya. Ya. Jadi misalnya saya ini orang adat Dayak, Pak. Kenapa? Bapak saya orang adat Dayak, saya juga masih hidup di lingkungan mereka, mematuhi peranata sosial mereka, dan seterusnya. Jadi dia bisa mengidentifikasi bahwa dirinya itu as the member gitu ya, as the member from the adat community itu. Lalu memiliki sejarah yang berkelanjutan sejak dulu kala sampai sekarang. Ya, jadi sejarah itu penting. Kalau Elda tiba-tiba ngaku saya orang adat Papua, Mas, nah, saya akan coba cek bagaimana historical dari Elda ini. Dia apakah benar dia mengaku dia member dari masyarakat adat. Lalu memiliki ikatan yang kuat dengan teritori, dengan wilayah, ya, dan sumber daya alamnya. Jelas, orang tidak bisa dikatakan berdaulat, merdeka, dan ada kalau dia tidak memiliki wilayah. Ingat ya, masyarakat adat itu dia juga punya orangnya, subjeknya, punya wilayah, dan punya aturan. Kemudian mempunyai sistem identitas sosial, ya, pola-pola ekonomi, politik yang berbeda. Teman-teman bisa lihat suku anak dalam, teman-teman bisa lihat suku Dayak Kenyah, suku Dayak Modang, dan lain sebagainya. Bahkan nanti kita beri contoh yang ada di Minangkabau ya. Dan biasanya mereka juga memiliki bahasa. Mereka memiliki bahasa, memiliki kebudayaan, belief. Belief itu apa ya? Kepercayaan yang berbeda satu dengan yang lainnya. Dan biasanya mereka grup-grup yang tidak dominan gitu ya. Jadi teman-teman bisa bayangkan Indonesia ketika itu lahir tahun 45 ya.
masyarakat adat ini ada di mana? Gitu. Jangan-jangan mereka yang mendukung kita ini ya. Bahkan mereka sudah lahir sebelum Republik ini lahir toh. Dan kemudian mereka Mereka menjaga lingkungannya, memiliki ikatan yang kuat dengan sumber daya alam, lahan sebagai bagian dari sistem ya. Sistem penghidupan mereka. Lanjut. Nah, kemudian dari perspektif hukum agraria, mari kita cek. Kita punya peraturan menteri dulu ya, peraturan menteri agraria BPN yang di dalamnya itu bicara pengakuan terhadap masyarakat adat. Bahkan kesininya nanti kita diskusi tentang keputusan Mahkamah Konstitusi tentang hukum adat. Ada buku bagus yang ditulis oleh kawan kita Mas Yance Arizona ya. Nanti saya share bukunya di grup itu, di WA grup. Adat itu antara teks dan konteks. Bagaimana adat itu didefinisikan di dalam aturan-aturan yang ada di negara kita. Ternyata nyebutnya macam-macam itu tadi. Ada masyarakat adat, ada masyarakat hukum adat, dan ada suku terasing. Nah ini juga yang saya agak masyarakat adat dibilang suku terasing, masyarakat terpencil, tradisional gitu ya. Seolah-olah kalau bicara yang tradisional itu macam sesuatu yang tertinggal kuno gitu. Padahal enggak loh. Mereka yang sebenarnya dulu ada. Nanti kita bandingkan dengan kita ya. Nah, hak ulayat ini sebenarnya kita sedang mendiskusikan tentang masyarakat hukum adat juga. Karena masyarakat hukum adat tadi ya, hidup dalam suatu ruang, teritori, wilayah. Yaitu hak ulayat ini. Apa itu? Kewenangan yang menurut hukum adat dimiliki oleh masyarakat hukum adat tertentu atas wilayah tertentu yang merupakan lingkungan hidup para warganya, para individu-individu anggota masyarakat adat itu untuk mengambil manfaat dari sumber daya termasuk tanah dalam wilayah tersebut bagi kelangsungan hidup dan kehidupannya yang timbul dari hubungan secara lahiriah dan batiniah turun-temurun, tidak terputus antara masyarakat hukum adat tersebut dengan wilayah yang bersangkutan. Nah, definisi ini menunjukkan bahwa apakah negara mengakui masyarakat adat itu ada? Ada sebenarnya. Oke, next. Lalu apa unsur-unsur hak ulayat itu ya? Satu, subjeknya harus ada. Siapa? Ya mereka itu Mas, yang menghuni wilayah itu. Lalu ada objeknya, ada sumber daya alamnya, ya, yang merupakan Lebensraum, itu bahasa Belanda tuh, Pak Satiawan yang hafal gitu ya. Lebensraum, ruang kehidupan yang merupakan objek dari tanah ulayat itu. Lalu tiga, ada kewenangan yang jelas dari subjek terhadap objek untuk mengelola dan memanfaatkan. Ini sama seperti syarat-syarat adanya suatu negara ya. Pasti harus ada orangnya, harus ada wilayahnya, harus ada aturan yang mengatur hubungan antara orang dengan orang dalam memanfaatkan sumber daya alam itu atau wilayah itu. Jika tidak ada aturan, chaos gitu ya. Mengapa aturan itu perlu? Ya supaya kehidupannya berjalan gitu ya. Next, nanti teman-teman silakan buka peraturan Menteri Agraria itu ya tentang hak ulayat masyarakat adat nomor 5 tahun 99. Oke. Lalu ini menurut Mbak Maria Rita Ruyastuti ya, bahwa hak-hak adat atas sumber-sumber agraria adalah setiap hak atas tanah dari sumber agraria lain yang dikenal oleh orang-orang anggota komunitas tempat dan dijamin oleh sistem hukum-hukum kebiasaan di tempat itu. Lagi-lagi ya, bicara orang, bicara hukum, bicara lahannya, objeknya. Nah, tanah dan sumber agraria itu bisa berbentuk hutan, sungai, gunung, mineral, yang merupakan suatu wilayah yang berpotensi memberikan potensi ekonomi yang mampu menghidupi kelompok manusia dan dihayati sebagai pangkalan budaya dan komunitas yang bersangkutan. Hutan misalnya ya, bagi masyarakat adat itu, dia tidak sekedar kayu. Tapi kalau hutan, dalam perspektif ekonomi, orang-orang yang nebangi hutan itu ya kayu. Tapi bagi masyarakat adat, rubuhnya satu batang kayu besar, pohon kayu itu adalah hilangnya gitu ya. Hilangnya nilai-nilai budaya mereka. Coba ya, kadang-kadang saya berhitung juga dengan kawan-kawan ekonomi. Mereka bilang, Mas B, kalau satu kayu roboh, ya satu kayu yang roboh. Nilainya sekian juta. Enggak, saya bilang. Kayu yang roboh itu
taruhlah pohon-pohon bengkire, pohon-pohon besar di Kalimantan itu, di situ ada madu. Di situ ada kelembagaan ekonomi madu masyarakat lokal. Di pohon besar itu ada adat budaya masyarakat Dayak misalnya. Ya. Dan di sekitar apa namanya pohon-pohon besar itu sebagai wilayah-wilayah sakral, wilayah-wilayah yang disakralkan oleh masyarakat adat. Jadi hati-hati itu. Perspektif kita dengan perspektif masyarakat adat dalam memandang hutan, sungai itu berbeda-beda. Lanjut. Nah, mari kita cek ini ya. Apakah masyarakat adat itu masih ada? Kita ngambil contoh ini masyarakat adat Minangkabau. Ada orang Palembaan, orang Padang di sini. Elda, siapa temanmu yang orang Padang, Elda? Dita Sekar, Mas. Oh, Sekar. Coba mana Sekar? Halo Sekar. Saya Mas hadir. Kamu orang Padang? Halo Mas. Padangnya di mana? Padang Kota Mas. Kalau orang Padang itu menganut sistem yang patrilineal atau matrilineal? Matrilineal Mas. Nah, kau bisa jelaskan apa itu ninik mama? Kalau ninik mama itu kalau nggak salah dari yang sepemahaman saya Mas, kayak kumpulan tokoh-tokoh adat atau orang yang dituakan gitu di suatu suku atau di suatu kaum. Jadi mereka yang punya hak wewenang dalam mengatur gimana pembagian tanah ke keponakan dan ke anaknya gitu Mas. Ya. Itu sih Mas kalau yang berhubungan dengan tanah. Siapa dia? Kakak laki-laki dari ibu berarti ya? Iya Mas, saudara laki-laki, bisa kakak atau bisa adik juga Mas. Bisa kakak atau bisa adik ya, yang dekat dengan ibu gitu ya? Iya benar Mas. Tuh ya, ini baru bicara di mana, di Padang gitu ya. Sekar, kamu masih tahu nagari? Masih dengar-dengar gitu sih Mas. Kalau di Padang banget kan udah nggak ada yang begitu ya Mas. Nagari itu apa Sekar? Kalau misalnya di Bogor, nagari itu kayak desa ya Mas. Desa ya. Desa Mas, ya benar Mas. Kalau di Kalimantan ada kampung ya, ada gampong juga di Aceh dan seterusnya ya. Oke, nagari. Siapa pemimpin nagari? Kepala nagari namanya Mas. Dia juga memimpin nagari itu seperti desa gitu berarti ya? Iya Mas, kalau di Bogor mungkin istilahnya desa kali Mas, karena di sini nggak ada yang namanya desa. Betul. Nah, teman-teman, oke, ini cerita dari Sekar ya. Saya mau bilang bahwa masyarakat adat itu gitu pasca reformasi dia mendapatkan kembali pengakuan eksistensinya. Teman-teman sudah baca undang-undang desa belum? Dulu kan semua yang ada di Indonesia ini disebut desa. Padahal ada istilah gampong, ada istilah kampung, ada istilah perdukuhan gitu ya, kasepuhan, ada nagari di mana, di Sumatera Barat ini. Nah, istilah-istilah itu dulu diseragamkan dengan nama desa. Lalu keluar undang-undang desa ini, coba baca deh. Ada namanya desa dan desa adat. Nah, desa adat inilah di dalamnya itu ada apa, masyarakat adatnya, ada pranata adatnya, ada wilayah adatnya berupa tanah adat desa itu. Nah, ini contohnya nagari ya. Nagari itu seperti yang dijelaskan Sekar tadi itu tidak sesederhana itu. Di dalamnya ada suku. Lalu di dalam suku itu ada kaum. Nah, kaum-kaum inilah nanti yang kita perlu cek. Nanti ada istilahnya apa namanya, saudara sekandung itu apa? Jurai apa? Saya lupa lagi nih. Oke, nanti ada di slide ini ya. Ini mau menjelaskan bagaimana eksistensi hak ulayat itu di masyarakat adat Minangkabau ya. Ada ulayat nagari, ada ulayat suku, ada ulayat kaum. Next, Elda. Dan ini oleh pemerintah, selain oleh pemerintah level nasional ya, juga oleh pemerintah daerah diakui gitu. Apa itu nagari? Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum adat
dalam provinsi Sumatera Barat itu yang terdiri dari suku dan kumpulan suku. Ya, jadi dia bisa berupa suku dan kumpulan suku yang mempunyai wilayah dengan batas-batas tertentu. Nah, inilah kemudian yang tadi kata Sekar ini mirip dengan desa gitu ya. Nah, kemudian hak ulayat. Apa itu hak ulayat? Hak penguasaan dan hak milik atas bidang tanah beserta kekayaan alam yang berada di atasnya dan di dalamnya. Dikuasai secara kolektif, ingat ya, dikuasai secara kolektif oleh masyarakat hukum adat di Provinsi Sumatera Utara. Nanti ada kerapatan adat nagari yang mengatur ini. Lalu apa itu tanah ulayat? Tanah ulayat ya tanahnya itu. Kalau kata Sekar itu tanah pusako. Ya. Tanah pusako beserta sumber daya alam yang ada di atasnya dan di dalamnya. Jadi lahan itu nggak hanya yang ada di atasnya, di dalamnya juga apa coba di dalamnya? Kalau dalamnya ada batu bara, kalau di dalamnya ada air, minyak, gas, dan lain sebagainya, luar biasa itu ya. Yang diperoleh secara turun-temurun yang merupakan hak masyarakat hukum adat. Nah, Mas, ada sertifikatnya nggak masyarakat adat ini tanahnya? Mari kita cek gitu ya. Seharusnya mereka diberikan hak sebagai pembuktian adanya sertifikat itu. Sertifikat itu kan baru kita kenal ketika kita mendeklarasikan bahwa kita bernegara Indonesia. Sebelumnya apa bukti kepemilikan mereka? Biasanya berupa tanam tumbuh. Itu ada durian itu. Udah 35 tahun saya tanam di situ. Saya punya, Pak. Nah, ini yang kadang-kadang muncul masalah. Negara dengan perspektif hukum positifnya pakai HGU misalnya. PT BEY Sejahtera, B Sejahtera diberi HGU di sini. Masuk saya ke tempatnya Sekar, ketemu dengan Sekar kan, Mas Bey. Ini tanah saya, Mas Bey, kata. Saya bilang, enggak, nih HGU saya, Sekar. Enggak bisa, Mas, kata Sekar. Enggak bisa. Tapi saya punya HGU loh. Wah, debat ini bikin permasalahan kan. Jadi dualisme hukum agraria antara hukum positif dengan hukum adat nanti kita bahas. Next. Nah, nanti teman-teman coba cek ya, terutama Sekar nih, sebagai pewaris tanah pusako di nenek mamanya itu ya. Cek Perda nomor 16 tahun 2018 Provinsi Sumatera Barat. Apa itu tanah ulayat nagari? Apa itu tanah ulayat suku? Apa itu tanah ulayat kaum? Ya, tanah ulayat nagari ya, ini soal levelnya aja ya, level penguasaannya. Nah, masing-masing nagari itu terdiri dari kaum-kaum itu. Kaum-kaum yang setiap kaum itu punya penghulu-penghulunya. Bahasanya tuh penghulu tuh apa ya? Pemimpin gitu. Punya komandan-komandannya penghulu-penghulu ini. Nah, tanah ulayat kaum adalah hak milik atas bidang tanah beserta sumber daya alam yang di atas dan di dalamnya merupakan hak milik semua anggota kaum yang terdiri dari jurai dan parwi. Nah, siapa jurai dan parwi itu? Mari kita tanya dengan Sekar. Parwi itu artinya bahasa, kalau saya baca beberapa riset di Andalas, parwi itu artinya perut ya. Sekar, benar nggak? Iya Mas, kalau di bahasa Indonesia parwi itu perut. Tapi ya, makna lainnya saya kurang saudara. Maknanya gini kau. Gimana nih orang Padang nggak tahu bahasa Padang nih. Parwi itu adalah saudara seperut, ya, saudara separwi, ya. Dan karena orang Minang itu menganut sistem matrilineal, jadi ibu itu menjadi pokok untuk kita menganalisis bagaimana sistem kekerabatan orang Minang, ya. Makanya dia bilang saudara separwi, saudara separwi. Dan itu nanti kalau kita lihat kekerabatan orang Minang itu akan kelihatan itu ya. Siapa ini anak-anak dari ibu ini. Lalu siapa nanti nenek mamanya yang mengatur. Misalnya Sekar nih, mana laki-laki yang ada di Departemen KPM nih. Kalau kalian mau melamar Sekar itu ada aturan adatnya itu. Ya. Sekar. Iya Mas. Kau kan orang Padang ya. Kalau melamar biasanya di sana gimana aturannya? Mau menikah itu. Oh, kalau misalnya nikahnya sesama suku Minang ya Mas, jadi nanti sebelum proses pernikahan itu kayak ada nama itu timbang tando kalau saya nggak salah Mas. Jadi kayak mungkin kalau di
Bogor kayak tunangan gitu kali ya Mas. Tapi itu tuh sebelumnya harus ada duduk sama nini mama gitu istilahnya Mas. Jadi si Ya. si calon laki-laki itu sama keluarganya datang ke keluarga yang perempuan untuk ngomong gitu kalau dia pengen nikahin ini. Terus nanti nini mama antara si cewek itu bakalan diskusi apakah mereka setuju keponakannya dinikahin apa enggak gitu Mas. Itu awal prosesi pernikahannya. Ya, ya. Dan setelah menikah, dalam tanda kutip bahasanya itu kan laki-laki yang nanti ikut di dalam keluarga si perempuan itu gitu ya. Iya Mas, benar laki-laki yang bakal tinggal sama yang keluarga perempuan kalau di sini. Nah itu berbeda dengan sistem yang nanti patrilineal ya. Dan juga tanah ulayat kaum ini siapa yang mengatur menjaganya? Yaitu mamak jurai atau mamak kepala waris. Mereka yang akan nanti mengatur ya bagaimana sistem penguasaan, pemilikan, pewarisan sesuai dengan garis kekerabatan dari perempuan tadi, ibu tadi. Next. Ini karena materinya banyak dan terbatas waktunya. Nah, tanah ulayat suku ya. Tanah ulayat suku tadi gabungan dari beberapa kaum. Anggotanya didasarkan pada hubungan genealogis. Apa itu genealogis? Hubungan saudara, hubungan kekeluargaan. Ulayat suku adalah tanah yang merupakan kepunyaan bersama bagi seluruh anggota suku. Ya, biasanya anggota suku ini adalah kaum-kaum tadi. Jadi tingkatannya kaum, suku, nagari, ya. Nah, bila belum terbagi ke dalam tanah ulayat, maka tanah ulayat suku itu sama dengan tanah ulayat kaum dan itu menjadi pusako tinggi. Bisa terjadi bahwa ada sebagian tanah ulayat suku yang belum terbagi, maka tanah tersebut dapat dimanfaatkan oleh seluruh anggota suku yang berasal dari berbagai kaum dalam suku tersebut. Bayangkan ya, ini baru bicara adat Minang ini. Mas Bey, rumit kali nih Mas Bey. Ya, betul. Kompleks mereka ngatur. Next, tanah ulayat kaum. Siapa itu kaum? Kaum itu kumpulan warga dengan ikatan genealogis dan teritori. Tanah ulayat suku itu terbagi habis dalam tanah ulayat kaum. Jadi aku penjumlah aja kalau pakai matematika itu tanah kaum ditambah tanah kaum ditambah tanah kaum tambah tanah kaum tambah tanah kaum N itu hasilnya adalah tanah suku gitu ya. Tanah ulayat suku. Nah, nanti akumulasi dari tanah-tanah suku itu jadi tanah nagari itu, tanah ulayat nagari. Tanah ulayat kaum merupakan tanah yang dimiliki secara bersama. Kalau lihat masyarakat adat itu selalu muncul kata-kata kolektivisme. Bersama, dimiliki secara bersama-sama. Sekarang kepemilikan itu apa? Masing-masing pribadi atas nama Elda, Bayu, Sekar, gitu-gitu. Nanti kalau dijual Bayu terserah Bayu. Gitu. Kalau dimiliki bersama, Bayu mau jual, saya harus berurusan dengan Nini Mama ini. Nini Mama gimana nih? Dan saya nggak bisa semena-mena itu menjual itu ya. Nah, terlihat bahwa penguasaan secara komunal itu secara bersama ya, common, the commons ya, commons, asal katanya kan commons. Tapi bukan common pool resources ini. Ini secara komunal yang dikuasai oleh masyarakat adat tersebut, customary property right ya. Kan ada state property right, ada private property right, ada customary property right. Nah, ini yang customary adat. Artinya tanah ulayat nagari itu bertingkat-tingkat ya, dari tanah ulayat kaum, suku, kemudian sampai nagari. Next. Ini tanah-tanah ulayat di Minang itu. Dari sini teman-teman bisa belajar, oh ada kelembagaan di level kaum, ada di level suku, dan ada di level nagari. Masing-masing itu dia punya aturan-aturannya itu. Oke. Bagaimana hak ulayat atas sumber daya agraria itu? Kalau kita melihat kawasan hak ulayat itu yang tengah itu ya, kebun, padi ladang ya. Padi itu nggak hanya ditanam di sawah, di masyarakat Daya itu ditanam dia di ladang, padi ladang, sistem shifting cultivation, sistem ladang berpindah, hutan, ternak gitu ya. Itu semuanya ada di dalam ada di dalam sistem budaya suatu masyarakat itu. Misalnya sosial stratifikasi. Ya, stratifikasi sosial. Stratifikasi sosial kita melihat ada tingkatan itu ya.
Nobles itu bangsawan, orang-orang kaya burjuis ya. Kalau commoners itu eh, rakyat gitu ya. Rakyat jelata. Kalau bondage itu di bawahnya lagi itu. Itu seperti budak gitu ya, seperti budak. Nah, masing-masing sistem sosial itu tadi ya punya sistem-sistem pemanfaatan sumber daya alam yang berbeda satu dengan yang lainnya, dan dia punya organisasi produksi yang berbeda dengan satu dengan yang lainnya. Tadi contohnya di Minangkabau, karena sistemnya matrilineal, ya, bagaimana tanah kaum, suku, dan nagari itu tadi diatur berdasarkan sistemnya tadi, sistem sosialnya. Akhirnya apa? Sistem tenurialnya, pemilikan, penguasaan, dan pemanfaatan tanah itu bisa semi individual, bisa individual atau private, dan bisa kolektif. Jadi dia bergerak di dalam kontinumnya seperti kontinum gitu ya. Antara private sampai dia kolektif. Ya. Next. Bagaimana dengan yang di laut? Tadi yang di darat-darat terus Mas Bey, ya di laut sama ya. Ini penelitian dari Profesor Arif Satria. Di Papua ada organisasinya namanya Dewan Adat. Unit pemegang haknya itu ada Ondo Afi. Ondo Afi itu kepala adatnya gitu ya. Komandannya ini Ondo Afi ini, kepala adatnya. Lalu eksklusivitas aturan pengelolaan dia mengatur jenis-jenis sumber daya laut. Jadi sekar misalnya orang mau kamu memanfaatkan hak ulayat di Papua, itu ada aturannya dan kamu harus lapor ke Ondo Afi itu ya. Dan hak ulayat itu ditentukan oleh Ondo Afi. Bapak-bapak Ondo inilah yang mengatur bagaimana pemanfaatan sumber daya alam itu. Mulai dari berapa sih Mas Bey bisa nangkap ikan di situ gitu ya. Pakai alat tangkap apa? Pakai pukat harimau, pakai pancingan, pakai tanggo, pakai rengge, atau pakai bagang tancap dan lain sebagainya, itu beda-beda, itu diatur di situ. Jadi bagaimana dengan di Maluku gitu? Ada kewang, ya. Kewang yang ngatur. Nanti teman kalau nonton film Sasi di Maluku itu ya, bagaimana peran kewang itu dalam mengatur itu. Sulawesi Utara ada Tonaas, ya. Lalu di Sulawesi Selatan orang Bugis nih ya, ada unit pemegang haknya masyarakat adatnya itu sendiri. Dan yang diatur adalah jenis alat tangkapnya. Jadi setiap masyarakat itu ini kata kuncinya apa? Ada proses pengaturan pemanfaatan sumber daya alam itu. Ya, ada orang-orang yang diatur, ada yang mengatur, ada resources-nya, ada sistem kepengaturannya itu. Kalau teman-teman belajar tata kelola ya, masyarakat adat itu sebelum kita belajar governance system, dia juga sudah punya sistem kepengaturannya itu tata kelolanya. Next. Nah ini misalnya kita mau cek Sasi ya, kelembagaan Sasi di Saparua ini di Maluku Tengah. Apa sih tujuan dari Sasi itu? Dia melindungi tradisi, juga melindungi ekonomi masyarakatnya. Kenapa ya? Saya juga heran ya, kenapa mereka membuat Sasi? Ada buka Sasi, tutup Sasi. Ternyata kenapa Sasi itu ditutup, perlu ditutup? Supaya memberikan kesempatan kepada alam ini untuk suksesi mengembalikan dirinya. Baru ketika sudah bisa dipanen, dibuka Sasi. Dari mana mereka tahu bahwa Sasi itu kapan dibuka dan kapan ditutup itu pasti ada pengetahuan di situ ya. Ada local knowledge yang ada di situ. Saya salut lah dengan masyarakat ini. Oke. Lalu norma-normanya ya, aturan-aturannya apa? Pasti ini ngatur soal apa yang boleh diambil, kapan, ya. Lalu siapa saja yang boleh nangkap, tingkah laku. Buka Sasi dikoordinasi oleh desa, itu di desa di desa Nolot ya. Lalu di desa Peperu itu buka Sasi diatur dengan lelang. Sama seperti di desa Sirisori. Ya, dilelang sama mereka. Lalu struktur organisasinya diatur dengan keputusan desa dan diawasi oleh kewang atau polisi desa dan lain sebagainya. Lanjut. Nah,
Bagaimana cara kita memahami hak wilayah? Dengan pendekatan inklusif, kita bisa memahami kelembagaannya dan proses pemanfaatan sumber daya alam itu. Ya, setiap masyarakat adat itu dia punya kelembagaan itu. Kelembagaan adat dan tenurial. Dalamnya ada pola akses terhadap sumber daya, hak pemanfaatan, penguasaan, pemilikan, bahkan transfer sumber daya di antara itu, gitu ya. Ada lembaga tata kelolanya, ada Kewang, ada Ondo Afi tadi ya, ada Nini Mama, ada struktur lembaganya, ada legitimasi dan otoritas, serta ada instrumen pengambilan keputusan. Jelas. Siapa yang mengambil keputusan kalau di tempatnya Sekar itu? Nini Mama. Ya. Nini Mama itu punya apa namanya? Punya kewenangan gitu ya yang diberikan oleh adat sistem mereka untuk mengambil keputusan dan menentukan keputusan-keputusan penting. Lalu pemanfaatan sumber daya alamnya itu adalah untuk menopang livelihood system. Nah, ini banyak penelitian nih tentang livelihood ini, karena tentang sistem nafkah, sistem penghidupan masyarakat, sejarah pemanfaatannya, konteks agroekosistem, gambut, lowland, highland, dataran tinggi, dan lain sebagainya. Peternakan, pertanian, hasil hutan, sampai memanfaatkan teknologinya ya. Masyarakat adat memang punya teknologi, Mas P, punya mereka. Goloknya, mandaunya, cangkul ya. Teman saya meneliti cangkul loh. Ternyata cangkul dari Aceh sampai Papua itu beda-beda itu. Kalau orang Papua pakai cangkulnya orang Jawa, punggungnya sakit gitu. Sakit punggung beta. Cangkul orang Jawa terlalu pendek gitu. Model cangkul itu beda-beda. Model sabit, arit ya. Coba lihat model sabit. Mengapa beda-beda? Kamu lihat kondisi ekosistemnya beda-beda juga. Nah, akhirnya melalui kelembagaan dan proses pemanfaatan SDA ini kita bisa lihat kelembagaan hak wilayah. Kira-kira begitu. Lanjut teman-teman. Nah, masyarakat adat dari perspektif budaya dan local knowledge. Oke, saya mau nanya. Teman-teman sering tahu kan pengetahuan lokal itu? Apa itu pengetahuan lokal? Silakan. Apa pengetahuan lokal? Izin jawab, Mas. Siapa Biasanya nih? Elda. ya, biasanya kalau yang saya ingat sih pengetahuan lokal itu kayak sesuatu apa ya, unit-unit kepercayaan dan lain sebagainya yang udah ditekuni gitu secara turun temurun, dan bahkan kadang-kadang tuh nggak, mungkin kedengarannya nggak terlalu rasional atau nggak setara sama ilmu pengetahuan, tapi memang ada gitu pengetahuan-pengetahuan lokal yang dipercaya sama masyarakat. Oke. Elda mulai menyinggung soal local knowledge yang didapat oleh masyarakat itu gitu ya, yang kadang-kadang nggak rasional katanya. Lalu Elda ingin membandingnya dengan scientific knowledge. Nah, kalian inilah yang belajar di kampus itu yang katanya belajar tentang scientific knowledge ya. Nah, lalu masyarakat yang di desa-desa itu, masyarakat adat itu punya local knowledge. Kalau saya nanya lebih dalam, mereka ada tahu pengetahuan lokal itu dari mana? Izin menjawab, Mas B. Siapa ini? Bentar. Anatya. Nama? Hah? Anatya. Silakan. Siapa namanya? Anatya. Anatya. Oh, soalnya ini online agak putus-putus. Kalau misalnya pengetahuan lokal sendiri itu biasanya dari pengalaman sebelumnya gitu, Mas. Dari pengalaman yang udah terjadi. Terus. Menarik. Mas, mereka belajarnya dari pengalaman-pengalaman yang sudah terjadi, gitu ya. Saya dulu ingat dosen saya di UI cerita, Mas B katanya, tahu sejarah barbecue sama sate katanya. Dulu itu ada petir menyambar hutan, dia kebakaran, di dalamnya ada rusa. Rusanya mati terbakar, terpanggang. Nah, masyarakat itu datang mendekati rusa. Biasanya kan mereka makan daging mentah sebelum mereka tahu pengetahuan tentang api, cooking gitu ya. Mereka makan daging itu mentah. Nah, ketika mereka makan rusa yang terbakar, ternyata enak, rasanya beda dengan yang mentah. Nah, sampai sekarang berkembanglah teknologi grill ya,
Siapa yang suka makan itu daging-daging yang di fillet kecil-kecil itu kan di grill. Lalu ada pengetahuan kita tentang ternyata kalau terlalu ngegrill kegosongan. Nah, muncul definisi tentang gosong, tentang setengah mateng, dan tentang mateng. Padahal itu dulu mereka belajarnya dari alam. Jadi local knowledge itu lahir dari sentuhan mereka dengan alam semestanya. Kalau kalian belajar di kampus, siapa dosennya? Prof. Amo, Pak Awan, Pak Bowo, Mas Bey, dan lain sebagainya. Tapi kalau masyarakat itu belajar di alam, di universitas kehidupan, siapa dosennya? Pengalaman yang didapatkan oleh hubungan mereka, ikatan mereka dengan alam semesta itu. Alam terkembang menjadi guru. Kira-kira begitu. Ya. Nah, dari local knowledge inilah kemudian lahir istilah yang namanya local wisdom. Jadi kearifan lokal itu pasti dasarnya pengetahuan lokal mereka. Mengapa ada sasi? Mereka pasti tahu, oh ikan ini banyaknya musim ini ya. Kalau musim bulan Januari ini ikannya pada wedding anniversary, ada yang menikah, ada yang ulang tahun pernikahan dan lain sebagainya. Jangan kita tangkap dulu. Nanti kita menangkapnya ketika ikannya sudah besar, sudah siap panen. Mereka tahu loh. Pemburu paus suku Lamalera ya. Suku Lamalera itu mau nangkap paus itu dia tahu paus mana yang akan kita tangkap. Dia begitu naik perahu kan kita coba nanti ya cari suku Lamalera pemburu paus. Suku Lamalera itu menangkap paus untuk mereka makan. Dan mereka membagi-bagi paus itu kepada siapa fakir miskin dulu yang dapat, janda, anak-anak yang butuh makan, kepala adat dapat berapa gitu ya. Masyarakat dapat berapa dan lain sebagainya itu sudah diatur itu. Tapi hebatnya dia bisa membedakan paus itu mana paus yang bisa ditangkap. Syaratnya paus yang ditangkap itu bukan paus perempuan yang lagi hamil. Jadi mereka begitu mau nombak paus itu ya, mau ditancapkan tombak ke dalam paus itu, mereka tahu gayanya. Oh ini paus lagi hamil, 9 bulan pula nih. Jangan kita tombak. Kenapa kalau paus hamil ditombak? Gampang jawabannya toh. Karena dia sedang mengandung dan itu adalah regenerasi untuk generasi pelanjut peradaban paus. Pertanyaan saya, dia belajar nggak tuh tentang paus hamil? Dari mana dia tahu paus itu hamil dan lain sebagainya? Tanya sama anak perikanan misalnya, bagaimana cara mengetahui paus hamil? Mas B harus di USG mas, repot. Mereka dengan local knowledge-nya tahu mereka. Coba tanya Kewang dan kawan-kawannya, kenapa sih kita harus buka sasi bulan Maret misalnya? Kenapa sasi itu ditutup bulan Desember? Terus masyarakat petani kita ya punya pronoto mongso. Kapan musim tanam? Kapan musim panen? Ternyata setelah mereka menanam, besoknya hujan. Luar biasa itu. Ilmu-ilmu itu dia dapat dari pengetahuan lokal gitu ya. Nah ini contoh kearifan atau pengetahuan lokal suku Petalangan di Riau, di Pelalawan. Dia sudah punya tata guna tanah loh. Jadi kita bicara soal tata ruang, land use itu mereka udah punya. Mana tanah kampung, tanah dusun, tanah perladangan, dan rimbo larangan. Ya, kalau kata orang Baduy itu hutan leweng tutupan, leweng titipan itu nggak boleh kita buka. Itu adalah saving untuk generasi pelanjut. Lalu di dalamnya dilekatkan dengan istilah-istilah sakral ya. Jangan masuk hutan ini nih. Bahaya kalau masuk hutan ini. Gitu. Pemukiman itu 60-95 km dari Pekanbaru ini ya. Kalau kita lihat geografinya. Masyarakatnya berladang padi, hutan karet, dan nelayan. Populasinya 54.800 itu tahun 93. Mungkin sekarang sudah bertambah, ini perlu diupdate next. Nah, kearifan-kearifan orang Talang itu bisa kita lihat dari kehidupannya sehari-hari, bahkan dari puisi-puisinya gitu ya. Ini salah satu puisi mereka. Tanah kampung. Apa tanda tanah kampung? Tempat koto didirikan, tempat rumah ditegakkan. Rumah besar berumah kecil, di sana darah bertumpah, di sana adat ditegakkan, di sana lembaga didirikan. Coba pahami puisi itu. Apa yang ada di puisi itu coba? Apakah ada objek agrarianya? Ada wilayahnya? Ada. Ada tanda tanah kampung. Apakah ada subjeknya? Apakah ada adatnya? Ada sistemnya, ada pranatanya. Next, Elda.
Nah, ini tentang rimbo larangan tadi ya. Kalau melihat ini, kita sudah bisa baca mereka sudah punya pengetahuan tentang tata guna lahan itu, tata ruang. Mereka bagi itu. Sama seperti kita membagi rumah itu ya. Ini ruang tamu, ini kamar tidur, ini dapur. Cilakanya kita kadang-kadang mengkonversi kamar tidur jadi dapur gitu ya. Bikin mie instan sambil kuliah online, makan di kasur, tumpah pula. Karena dia menyalahi tempat. Secara tata ruang itu salah makan mie instan di kasur itu. Karena kasur tempat tidur. Mereka sudah bikin itu. Mana rimbo larangan, mana lahan yang bisa mereka buka. Apa tanda rimbo larangan? Rimbo dikungkung dengan adat, rimbo dipelihara dengan lembaga. Tempat tubuh kayu kayan, tempat hidup binatang hutan, tempat beramu dan berburu, tempat buah bermusim-musim. Rimbo tak boleh binasa bila mengambil dengan meminta. Minta kepada pucuk adat. Nah, lihat ya. Kepada pucuk adat, kepala adatnya. Mengambil tidak menghabiskan. Minta jangan berlebihan. Ambil seukur patut dan layak. Luar biasa. Mereka sudah tahu efisiensi, efektivitas. Kemudian jangan boros dan lain sebagainya. Next, Elda. Kalau tidak ada laut, hampalah perut. Bila tidak ada hutan, binasalah badan. Kalau binasa hutan yang lebat, rusak lembaga, hilanglah adat. Rusak hutan, binasa badan. Rusak belukar, hidup terkapar. Hidup orang talan di hutan tanah hilang, orang talang pun punah. Itulah mengapa hutan, lahan itu adalah ibu. Karena mereka yang bisa jaga kita. Nah, dari begini ini kan tercermin bagaimana hubungan mereka dengan alamnya itu dan bagaimana mereka menjaga alamnya dengan baik. Saya juga agak keberatan kalau ada yang bilang, Mas Bey, mereka itu yang nebangi pohon itu. Mereka itu yang memburu paus. Tapi mereka memburu untuk hidup. Mereka tahu kapan sudah. Bahasa keren kita itu kan berhentilah makan sebelum kenyang. Mereka sudah tahu itu. Ya. Karena mereka hidup di alam itu, pasti mereka jaga alam itu. Next. Oke, apa itu local knowledge ya? Local knowledge itu dimiliki oleh masyarakat adat itu sebagai suatu hal yang unik dan untuk budaya masyarakat tertentu itu. Oke. Jadi local knowledge itu unik to a given culture, a society, untuk memberikan kebudayaan bagi masyarakat itu. Nah, pertanyaan saya kan, teman-teman sudah baca Julian Stewart belum ya terkait dengan ekologi budaya ya? Saya juga dulu membayangkan itu ya. Mengapa orang-orang hidup itu stylenya begitu, pranatanya begitu, pakaiannya begitu, teknologinya begitu, itu sebagai salah satu bentuk wujud hasil dari interaksinya dengan alam dan interaksi antara mereka dengan mereka. Lalu menurut Berkes itu ya, kita juga mengenal TEK itu ya, Traditional of Ecological Knowledge ya. Jadi apa itu traditional of ecological knowledge yang menyusun lahirnya local knowledge ya? Jadi dia merupakan accumulative body of knowledge ya. Jadi kumpulan pengetahuan kumpulan dari body, dari tubuh pengetahuan itu berupa praktek, belief, kepercayaan ya. Kepercayaan yang berkembang melalui proses adaptif ya. Dan diturunkan dari generasi ke generasi melalui transmisi budaya. Ada proses transmisi tadi tentang hubungan makhluk hidup sesama manusia satu dengan yang lainnya dan dengan lingkungannya. Ya, coba tanya Sekar, kau dari mana tahun ini Mama? Tahu caranya adatmu begini? Ditransmisikan itu dari orang tua kita ke kita. Dulu pernah belajar sosiologi ya, makanya kebudayaan itu super organik. Boleh jadi saya akan meninggal, tapi knowledge saya turunkan kepada anak-anak saya dan ditransmisikan turun-temurun. Dan inilah yang membentuk a culture of society seperti yang dikatakan Berkes tentang local knowledge ya. Jadi
kumpulan. Jadi semacam stock of knowledge dari masyarakat itu. Hasil refleksi mereka gitu ya. Kepercayaan yang kumulatif yang berkembang melalui proses adaptif turun temurun. Gitu teman-teman. Ya. Mengapa saya waktu naik sepeda di negara lain yang agak dingin, saya pakai jas. Naik sepeda, nggak keringetan. Makanya kenapa orang Eropa itu pakai jas, pakai coat, pakai topi gitu ya. Pakai shawl, pakai blazer. Karena dingin. Coba kau ke Dermaga naik jas. Pakai jas, naik sepeda sampai Dermaga keringetan kita. Karena kita negara tropis. Harusnya pakai kaos gitu ya. Kayak kaos yang tipis, yang enak, yang enjoy gitu. Yang nyaman lah. Tapi kita enggak. Jam 12 siang makan kebara, nasi Padang bawa pakai jas. Karena pengen ngikuti orang Eropa supaya nampak maju. Salah. Karena berbeda kondisi, setting, ekosistemnya. Nah, itu mempengaruhi juga. Orang Eskimo misalnya ya. Bahkan orang Eskimo itu kalau saya lihat agak kecil-kecil dan lubang hidungnya juga kecil-kecil supaya bernapasnya hemat. Ya. Bagaimana bentuk rumahnya? Coba kau lihat bentuk rumah dari Aceh sampai Papua. Bayangkan. Makanya kita itu Bhinneka Tunggal Ika. Kita itu kaya raya memang. Soto aja ya, saya berkali-kali jelaskan. Soto. Mulai dari soto Padang, soto Lamongan, soto Surabaya, soto Makassar, dan soto-soto lainnya. Kita itu soto Indonesia. Soto aja beragam kita. Dan kenapa rendang misalnya ya. Ada rendang, ada semur, ada yang agak nyemek-nyemek, ada yang kuahnya banyak, semur daging. Gitu. Itu ceritanya katanya dulu orang mau bikin semur daging, terus ditinggal ke sawah. Akhirnya saat airnya gitu ya. Kuahnya saat akhirnya jadi rendang. Next, itu intermezzo aja, next. Nah, tadi. Apa itu komponen-komponen pengetahuan lokal? Pengetahuan tentang beragam spesies dan klasifikasinya. Masyarakat tuh tahu. Dan mereka punya nama-nama lokal. Kalau kalian belajar biologi itu dulu nama Latin ya. Nanti nama lokalnya kita pelajari bersama. Dan mereka sudah punya pengetahuan atas itu, klasifikasinya. Jadi kan orang itu pertama kali dia melihat, mendefinisikan, kemudian dia mengelompokkan, mengklasifikasikan. Lalu pengetahuan tentang proses-proses ekologi dan relasi antar warga komunitas dengan ruang hidupnya. Ini ekologi manusia sudah belajar ya. Lalu pengetahuan tentang praktek bertani, berburu, budidaya perikanan, dan kegiatan pemenuhan kebutuhan hidup lainnya. Pandangan penduduk mengenai peran mereka di dalam ekosistem. Jadi inilah komponen-komponen yang menyusun pengetahuan lokal itu. Ternyata benar. Gurunya adalah pengalaman mereka. Pengalaman mereka, alam itu guru mereka, itu dosen-dosennya mereka itu. Ya, yang mereka pelajari turun-temurun gitu ya. Sampai sekarang. Next. Nah ini masyarakat adat Krui ini ya, dalam membangun kebun damar dengan sistem perladangan. Dia buat kebun itu ya, pembuatan kebun damar berkaitan dengan pembukaan hutan dan perladangan berputar atau berpindah. Saya setuju kalau disebut dengan pola ladang gilir balik. Saya agak kurang cocok dengan penyebutan petani beladang berpindah. Seolah-olah mereka itu berladang, lalu mereka pindah. Ternyata enggak. Saya lihat di Kalimantan Timur, tempat lahir saya ya. Mereka buka ladang satu misalnya. Buka ladang satu. Nah nanti ladang satu kan sudah mereka buka, sudah berproduksi, mereka panen. Lalu mereka pindah ke ladang 2. Ketika mereka pindah ke ladang 2 tadi kan ladang 1 tadi terjadi suksesi. Ya, alamiah dia. Lalu mereka pindah ke ladang 3, pindah ke ladang 4, ladang 5, dan mereka balik lagi ke ladang 1. Jadi ada pattern, ada pola gilir balik. Jadi mereka bukan perambah hutan itu, karena mereka ada polanya. Dan mereka kenapa mereka berpindah? Karena mereka nggak mau pakai kimia kan. Biarlah ini Mas Bey. Ladang 1 tadi suksesi dengan alamiahnya dia. Daun-daun jatuh gitu ya, jadi subur kembali dan lain sebagainya. Dan itu kalau kita hitung, mengapa mereka buka 5 kali terus dari ladang 5 balik lagi ke ladang 1. Jadi mereka bukan ekspansi ya.
Ladang 1, 2, 3, 4, 5, sejuta, 2 juta, sampai N gitu enggak. Ada polanya itu, gilir balik. Next. Nah, ini masyarakat desa Cibitung nih ya, pengetahuan lokal. Di Bogor ini, itu mereka tanam kebun. Dan di situ mereka bisa identifikasi dari apa namanya, apa yang ada di alam ini. Durian, kalian tahu durian nggak? Tahu Mas Bey. Duku, menteng, tangkil apa tangkil? Tahu tangkil nggak? Ayah orang Bogor dia. Tahu Mas. Apa Suka tangkil? Sayur asem. Melinjo, Ya, Mas. nah melinjo, jangan jawabannya sayur yang ada sayur asem Mas. Kayak ngasih kue. Oke, coba lagi kupa apa kupa? Nah nggak tahu kan kupa? Coba buka Google cari kupa. Apa itu kupa? Itu semacam buah gowo gitu ya, bentuknya kayak manggis. Mangga, tahu mangga. Limus tahu nggak limus? Tahu Mas. Apa limus itu? Tapi gak tahu bahasa Indonesianya. Dia kayak apa dia, limus itu? Mirip, bukan mangga juga. Mangga. Mirip mangga, tapi mirip mirip mangga. kaweni juga. Betul, itulah kita ya. Kalau orang luar, dia kenalnya mango. Kita itu kenal mangga, limus, dan bembem. Tahu bembem nggak? Mana orang Sunda? Bembem tahu nggak bembem? Enggak Mas. Itu kueni, mangga kueni. Oh, kueni itu bembem. Jadi mangga, limus, bembem itu dia satu keluarga itu. Bayangkan, itu kita bilang mangga aja, kita bisa sebut. Mangga apa nih Mas Bey? Mangga, limus, atau bembem? Coba, pakai HP-nya. Cari limus, gitu. Enter di Google. Lalu bembem. Kalau kawan saya dari Kalimantan bilangnya bembem. Gitu. Kopi, nangka, cengkeh, aren. Bayangkan tuh, pisang, tales. Ya. Aren bikin gula merah. Sekarang siapa yang suka minum kopi-kopi vanilla latte itu? Gulanya sekarang kita pakai gula merah. Dari mana pohon aren? Ya. Jadi masyarakat itu, kita mendiskusikan mangga aja, dia sudah punya itu. Punya limus dan punya bembem itu. Apalagi kita nanti orang Indonesia. Mas, ini ada mangga Indramayu, Mas. Tapi sekarang apa-apa, durian dipotong, durian Thailand. Padahal durian kita. Tapi kalau dinamakan rada-rada keren-keren dikit itu biasanya harganya mahal. Padahal itu masyarakat kita sudah tahu dari dulu itu. Next. Ini Pak Bowo nih biasanya memberikan contoh ini ya. Karena Pak Bowo pernah ke sini dengan Mas Sohib kalau tidak salah. Ini pengetahuan lokal masyarakat adat Ngatatoro di Sulawesi yang diekspresikan dalam tata ruang, tata guna lahan. Dia membagi hutan itu menjadi ada Wanangiki, Wana, Pangale, Oma, Pongata, Polida. Dan ini mirip dengan hutan-hutan yang dibagi juga masyarakat Baduy. Mana yang boleh. Jadi kalau ente mau bangun pemukiman itu di mana? Di situ, di Pongata. Jangan di luar Pongata. Salah kita. Jadi mereka sudah punya tata ruang itu. Mereka sudah punya apa ya? Namanya spatial knowledge gitu ya. Pengetahuan tentang ruang yang mereka bagi. Karena mereka tahu kalau kita buka semuanya habis. Ya. Habis ini. Next. Nah, ternyata wilayah masyarakat adat Ngatatoro ini dulu ada permasalahan dengan Taman Nasional gitu ya. Selalu perdebatan kita kan, Mas B, Taman Nasional yang masuk wilayah adat Ngatatoro, bukan Ngatatoro yang masuk wilayah adat Taman Nasional. Akhirnya waktu itu terjadi diskusi ya. Terjadi apa namanya perjuangan masyarakat ini di dalam mendapat pengakuan eksistensi mereka di dalam Taman Nasional itu. Akhirnya Balai Taman Nasional Lorelindu singkat cerita mengakui bahwa sekitar 18.000 hektar itu hutan di dalam kawasan TN Taman Nasional Lorelindu itu dikelola oleh masyarakat adat Ngatatoro. Ya. Dan masyarakat bisa memanfaatkan itu. Dulu kan masyarakat dianggap kau tinggal di hutannya negara ini. Enggak Pak, kami kan duluan di sini Pak. Begitulah. Ini ceritanya nanti panjangnya bisa kita bahas ketika kita diskusi tentang nanti hutan adat. Lanjut.
Nah, tipologi masyarakat adat. Next. Tipologi masyarakat adat ini sangat berkaitan dengan konteks ekosistemnya, konteks lingkungannya. Ya. Kelompok yang berlatar belakang budaya berburu dan meramu. Dia mengumpulkan hasil hutan yang bukan kayu, ya. Nirkayu itu hasil hutan bukan kayu. Forest non timber forest product, NTFP kalau kata orangnya, non timber forest product. Apa itu madu misalnya? Akarnya untuk obat, egaliter, kepemimpinan berdasarkan senioritas. Ini misalnya suku anak dalam dan suku Dayak Punan. Tapi apakah sekarang masyarakat masih bisa berburu dan meramu? Mereka mau berburu di mana? Lawang yang diburu sudah habis. Hutannya sudah berubah jadi misalnya tanaman monokultur. Ini kan repot nih. Mas B, apakah masyarakat ini bisa berubah? Bisa. Kehidupan sosial itu dinamis. Dia tidak statis. Perubahan ruang hidup akan menimbulkan perubahan pada masyarakatnya itu. Pola adaptasinya berubah. Misalnya di Papua ya, pohon sagu tumbang ganti dengan tanaman monokultur. Pertanyaan saya, mama-mama yang dulu pangkur sagu, ya, bagaimana mama-mama itu bisa pangkur sagu lagi, kan gitu. Ini juga persoalan ini. Nah, jadi sebenarnya tipologi masyarakat ini bisa kalian baca ya. Ada yang kelompok budaya perladangan gilir balik lahan kering dan perbukitan. Ini misalnya Dayak Iban, Kantu, dan Walang. Lalu ada perladangan gilir balik lahan kering dan basah. Lahan basah untuk sawah, misalnya tanam padi. Dan terikat dengan kelembagaan rumah panjang. Ada lamin kalau di Dayak, ada rumah panjang, rumah gadang kalau di sana ya. Dan mengenai sistem pelapisan sosial secara ketat. Lalu ada kelompok yang berlatar belakang budaya perladangan gilir balik, lahan kering dan basah, terkait dengan rumah panjang dan memiliki ciri-ciri campuran antara egalitarian dan sistem pelapisan sosial. Jadi masyarakat itu, masyarakat yang egaliter itu biasanya masyarakat yang sederhana. Ya, dia cuman punya sebagai tribal band community, ada kepalanya, kepala untuk berburunya gitu ya, yang mengomandoi mereka berburu. Itu saja. Tapi kalau semakin ketat pelapisannya ya, ada tadi semacam ninik mama jurai, ninik mama penghulu, ninik mama kepala waris, bagaimana nagari, suku, kaum bekerja, dia semakin kompleks. Dan biasanya ini masyarakat yang semakin apa namanya, semakin modern, semakin bukan modern, semakin kompleks sistem struktur sosialnya. Ya, kalau dibaca keempat ini, apa kata kunci kita dalam membuat tipologi masyarakat adat? Lihat konteks agroekosistemnya, lalu lihat sistem pranata sosialnya. Ya, apakah mereka sudah mulai mengenal? Kalau kita kan sudah mulai mengenal tuh macam Himasyera tuh ya, ada presiden, ada wakil, ada seksi ini, ada ini. Nanti siapa pengawasnya? Ada badan pengawas, ada BEM, ada DPM. Kalau mereka enggak, ketua aja cukup, sisanya anggota. Sederhana, simple. Nah, semakin kompleks sistem struktur pelapisannya itu semakin kompleks pula. Next. Nah, tipologi masyarakat lokal. Ada masyarakat lokal tradisional, ada masyarakat lokal non-tradisional. Bedanya di mana nih? Kalau masyarakat lokal tradisional itu turun-temurun bermukim di satu wilayah. Punya kelembagaan adat, menerapkan teknologi tradisional, relatif homogen, dan minim fasilitas sosial. Lalu, jika masyarakat lokal non-tradisional, dia masyarakat asli atau pendatang, gitu ya, yang telah bermukim permanen di kampung, dusun, atau desa-desa definitif di dalam dan sekitar Rukan. Tidak memiliki institusi adat, namun mengembangkan aturan tersendiri di situ. Ekonomi komersil tersentuh program pembangunan pendidikan. Jadi masyarakat lokal non-tradisional itu dia datang. Dia tidak lahir di situ. Kalau masyarakat lokal tradisional, dia turun-temurun bermukim di situ, lahir. Sudah 1, 2, 3, 4, dan seterusnya generasi. Sudah sampai 4 generasi di situ. Next. Next, ada. Nah, masyarakat adat itu perjalanannya panjang, teman-teman, dinamikanya ya. Mulai dari zaman prakolonial, kita masuk ke zaman kolonial,
dan masuk ke zaman Indonesia baru. Indonesia pasca kemerdekaan sampai sekarang ini ada orde baru, ada orde lama, orde baru, era reformasi sampai sekarang. Sampai keluarnya undang-undang cipta kerja sekarang ya. Bagaimana pengakuan terhadap masyarakat adat ini? Ya. Jadi kalau kita bicara perjalanan itu kita jangan lupa bicara sejarahnya. Saya waktu diskusi dengan kawan dari Swiss, ternyata sejarah kita dengan Swiss berbeda. Swiss itu negara yang nggak pernah dijajah. Ya. Makanya bangunan-bangunan kampusnya tua-tua tapi bagus. Kita pernah dijajah oleh Belanda. Katanya 350 tahun pula oleh Jepang. Ya, dan kita baru merdeka 45. Jadi saya kalau lihat ulang tahun negara-negara di Eropa sana tuh umurnya 300 tahun, 150 tahun. Udah lama mereka merdeka ini. Kita 73 tahun merdeka baru kita. Nah, ini perjalanannya panjang teman-teman ya. Mulai dari zaman prakolonial, masuk penjajah Belanda gitu ya. Sampai Indonesia merdeka sampai sekarang. Next. Elda? Nah, kadang-kadang masyarakat adat itu mengalami pasang surut pengakuan terhadap eksistensinya. Sampai ketika itu, ini kita bicara tentang hutan adat, next Elda. Nanti teman-teman, ini mungkin nanti kuliah selanjutnya dengan Bu Rina ya. Bu Rina akan jelaskan tentang hutan adat. Hutan adat itu ya, hutan adat adalah hutan masyarakat adat yang ada di dalam hutan negara, dikuasai oleh negara. Tetapi putusan MK 35 ini 16 Mei 2013 bilang waktu itu cerita singkatnya beberapa kawan-kawan gerakan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara ya yang dimotori oleh kawan-kawan AMAN, kalau teman-teman tahu ceritanya itu mengajukan gugatan ke MK. Dia bilang bahwa undang-undang kehutanan itu mencederai hak atau eksistensi masyarakat adat. Mengapa? Karena hutan adat dianggap hutan negara. Hutan adat itu bukan sebagai hutan hak dulu gitu ya. Sekarang hutan adat adalah hutan hak masyarakat adat. Nah, mereka berjuang itu. Ya, jadi untuk mewujudkan eksistensi itu mereka melakukan gugatan terhadap Undang-Undang 41 tahun 99. Nah, Undang-Undang 41 ini undang-undang kehutanan yang lahir setelah reformasi ya tahun 99. Pasal-pasal berapa yang digugat itu? Ada pasal 1, 4, 5, ayat 1, ayat 2, dan seterusnya ya. Nah, nanti teman-teman bisa cari di Google. Putusan MK 35 itu tentang apa. Next, Elda. Ini penjelasan tentang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa masyarakat adat adalah subjek hukum yang diakui di negara kita. Gitu ya. Hal penting dan fundamental adalah masyarakat hukum adat tersebut secara konstitusional diakui dan dihormati sebagai penyandang hak, right. Hak itu kan right. Yang dengan demikian tentunya dapat pula dibebani kewajiban. Dengan demikian, kalau ada konsep hak kan ada kewajiban. Dengan demikian tentunya masyarakat hukum adat adalah subjek hukum. Clear itu. Nah, sebagai subjek hukum di dalam suatu masyarakat yang telah menegara, maka masyarakat hukum adat haruslah mendapat perhatian sebagaimana subjek hukum yang lain ketika hukum hendak mengatur, terutama mengatur dalam rangka pengalokasian sumber-sumber kehidupan. Next. Ini adalah gambarannya ya. Sebelah kiri itu sebelum putusan MK. Sebelum putusan MK 35 16 Mei 2013. Jadi hutan adat itu ada di dalam hutan negara. Jadi negara yang ngatur. Di Indonesia itu, singkatnya begini ya, di Indonesia itu hutan itu ada dua jenis. Ada hutan negara dan hutan hak. Kalau hutan hak telah dikenai oleh hak-hak lainnya. Kalau hutan negara yaitu state property right kan gitu. Nah, hutan adat itu ada di dalam hutan negara. Kemudian ketika putusan MK disahkan itu yang sebelah kanan itu. Hutan adat dikeluarkan dari hutan negara dan dia diakui oleh hutan adat sebagai hutan adat. Maka bunyinya sekarang hutan adat adalah hutan hak masyarakat adat.
bukan lagi hutan adat adalah hutan negara yang di dalamnya ada hak masyarakat adat, bukan. Tapi sudah dikeluarkannya, beda bentuknya. Nah ini waktu itu adalah suatu bentuk kemenangan, perjuangan eksistensi masyarakat adat menuntut keadilan. Tetapi apakah pelaksanaan hutan adat ini sudah berjalan dengan baik? Wah, teman-teman bisa baca itu berita-beritanya di internet itu ya. Apakah masyarakat adat sudah mendapatkan hutan adatnya? Hutan punya mereka tadi yang mereka berhak mengatur hutan itu. Ternyata disandra oleh peraturan-peraturan daerah. Pemerintah nanya, hutan adat ini siapa orangnya? Masyarakat adatnya masih ada enggak? Lalu siapa yang memutuskan masyarakat adat itu ada atau tidak? Wah, repot lagi. Teman-teman bisa baca nanti buku ya. Bahwa intinya gini, perjuangan hutan adat ini disandra oleh di level daerah, peraturan-peraturan daerah yang belum mendukung itu. Tetapi sekarang banyak juga daerah-daerah yang sudah mendukung ini. Oke, next. Demikian kuliah ini.